bahwasanya malam hari ini topik yang akan saya bicarakan berkaitan dengan berdana, atau lebih tepatnya bagaimana cara bijaksanawan atau mereka yang bijaksana berdana. Mengapa saya ingin membicarakan hal ini? Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara berdana, itu sudah menjadi topik yang biasa dibahas, biasa didengar, tetapi mengingat pentingnya signifikansi dari berdana, dan juga apalagi pada bulan ini masih merupakan bulan masa Katina, di mana oleh umat Buddha dianggap sebagai bulan yang sangat tepat untuk berdana, maka baik apabila kita kembali mengingatkan kepada diri kita masing-masing mengenai pentingnya berdana, manfaat dari berdana. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berdana merupakan salah satu praktek yang sangat dipuji oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Banyak khotbah beliau dalam suta-suta, dalam Tipitaka, bagaimana Sang Buddha sangat menekankan pentingnya berdana. Mengetahui manfaat dari berdana Sang Buddha di berbagai khotbah beliau, di berbagai wejangan beliau, sangat menganjurkan kita untuk berdana. Mengapa? Karena segala sesuatu yang baik, dari yang paling simpel, yang paling sederhana, sampai yang paling mendalam, itu semua, terutama adalah yang baik-baik, itu semua bisa diperoleh dengan melalui berdana. Makanya, kalau tadi Romo Mariono mengungkapkan sebuah berkah, kita bisa bersama-sama untuk membahas Dhamma, bahkan di dalam Manggala Sutta, khotbah tentang berkah, berdana juga dikatakan sebagai salah satu tindakan yang bisa membawa pada berkah. Maka di sana dikatakan dananca dhamacariyanca itam manggalamutamang, berdana mempraktekkan dhamma adalah berkah utama. Tidak hanya sekedar berkah, tetapi adalah berkah utama. Nah, mengapa berdana dikatakan sebagai berkah utama? Karena berdana ini bisa memberikan dua jenis kebahagiaan. Baik kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan spiritual. Dan kebahagiaan duniawi tidak hanya diperoleh dalam kehidupan sekarang, tetapi dalam kehidupan mendatang. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pernah, ya tentunya jelas sudah pernah, apalagi di Wihara Balikpapan, di sana ada Bante, maka pasti pernah datang ke wihara dan memberikan persembahan makanan untuk para Bante. Nah, biasanya para Bante mengatakan, ayu wano sukang balang. Bahwasanya orang yang suka berdana itu, berdana makanan, dalam hal ini, akan mendapatkan 4 jenis buah. Ayu, wano, sukang, balang. Umur panjang, keelokan, atau kecantikan, ketampanan, kebahagiaan, dan juga kekuatan. Sebagai timbal baliknya, sebagai buahnya, sesuai dengan hukum karma. Dan ternyata kebahagiaan seperti ini yang sifatnya duniawi, yang diperoleh dengan cara berdana, tidak hanya diperoleh pada saat seseorang masih hidup, bahkan setelah kematian, kebahagiaan itu juga akan diperoleh dengan melalui berdana. Sehingga pernah Sang Buddha mengatakan dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan bahwa lagi dan lagi yang namanya petani menuai, katakan menyemai benih kemudian panen. Jadi lagi dan lagi petani menyemai benih, lagi dan lagi petani panen. Lagi dan lagi para pengemis meminta, dan lagi para donatur memberi.
Dan lagi para donatur setelah memberi, lagi dan lagi mereka akan terlahir di alam surga. Nah, walaupun pernyataan Sang Buddha ini seperti simple, seperti sederhana, tetapi apa yang disampaikan Sang Buddha ini memberikan indikasi bahwasanya sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, menjadi sifat alaminya, sudah menjadi kodratnya, bahwa orang yang suka memberi itu akan terlahir di alam surga. Seperti kita melihat sudah menjadi kodratnya yang namanya petani. Itu setiap tahun, bahkan kalau misalnya petani sawah punya irigasi, maka setiap setengah tahun sekali itu menyemai bibit. Dan setiap setengah tahun, kurang lebihnya demikian, akan panen. Akan terus demikian sepanjang hidupnya. Itu sudah menjadi kebiasaan petani. Menyemai bibit, kemudian panen. Menyemai bibit, kemudian panen. Seperti kebiasaan seorang pengemis. Mengemis, meminta, dan akan terus demikian. Dan Sang Buddha menyamakan seperti hanya seorang petani yang sudah menjadi kodratnya kebiasaan menyemai bibit kemudian panen, maka para donatur, orang yang suka memberi juga mempunyai kebiasaan sudah kodratnya lagi dan lagi terlahir di alam surga. Nah, Sang Buddha ini mengatakan demikian bukan atas dasar logika, bukan atas dasar akal, tetapi beliau melihat kekodratan, melihat kebiasaan, fenomena yang terbiasa terjadi pada para donatur yang lagi dan lagi terlahir di alam surga, itu melalui mata dewa, melalui dibacaku. Dengan kekuatan mata dewanya, kekuatan dibacakunya, beliau melihat bahwa sudah menjadi kodratnya orang yang suka memberi akan terlahir di alam surga. Maka di dalam Dhammapada, di sana disampaikan bahwasanya ida mudati peca mudati. Kata punya ubayata mudati. Di sini ia berbahagia, setelah kematian seseorang juga berbahagia. Kata punya pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam. Nah, dalam berkaitan dengan pahala atau buah seseorang melakukan kebajikan, yaitu berdana, tidak hanya berbuah kebuah duniawi di sini, pada saat seseorang masih hidup, bahkan setelah kematian juga akan seseorang mendapatkan buah kebahagiaan, terlahir di alam surga. Nah, di dalam salah satu khutbah, yaitu Culakama Vibhanga Sutta, ketika ditanya oleh seorang Brahmana muda bernama Subha, mengapa di dunia ini banyak sekali orang yang, ya katakan masing-masing orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tampan, ada yang tidak enak dipandang, ada yang berwibawa, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang miskin. Sang Buddha menjawab, perbedaan demikian disebabkan karena perbuatan. Nah, dikatakan orang yang suka berdana, setelah kematian, dia akan terlahir di alam surga. Dan kalaupun seandainya tidak terlahir di alam surga dan kembali lagi terlahir sebagai manusia, orang demikian terlahir sebagai manusia yang mana memiliki kekayaan yang cukup. Jadi tidak kekurangan, memiliki kekayaan. Nah, di sini berdana bermanfaat dalam hal duniawi, tidak hanya sekarang, dalam kehidupan sekarang, tetapi juga setelah kematian. Dan lebih dari itu, berdana tidak hanya memberikan manfaat secara duniawi, tetapi memberikan manfaat secara spiritual. Maka di dalam Manggala Sutta, di sana dikatakan, dananca dhamma carianca itam manggalam utamang. Berdana ini salah satu berkah utama.
Dikatakan berkah utama karena memberikan manfaat baik duniawi maupun spiritual. Bagaimana berdana ini memberikan kebahagiaan spiritual? Yang mana kalau kita melihat ke dalam batin kita, ke dalam diri kita, pada saat kita memberi, kita membiasakan kita untuk melepas, untuk memberi, sebenarnya pada waktu itu batin kita sedang berlatih untuk terbebas dari kekikiran, terbebas dari kemelekatan, terbebas dari keserakahan. Nah, sehingga ketika berbicara tentang berdana, Guru Agung kita Sang Buddha memberikan berbagai macam kriteria terkait dengan motif. Banyak sekali motif orang berdana. Dan salah satu motif yang Sang Buddha ini sangat memuji adalah ketika seseorang berdana dengan motif, dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Berdana dengan motif untuk memperindah, mempercantik batin adalah berdana untuk pelenyapan kotoran batin. Berdana supaya kotoran batin ini berkurang dan bahkan lenyap. Dan berdana dengan motif untuk memperindah, mempercantik batin, dalam bahasa Dhamma, dalam bahasa Pali, Citta Langkara, Citta Parikarang, adalah bisa membawa seseorang bahkan dikatakan mencapai pembebasan sampai tingkatan anagami. Memang tidak arhat, tetapi sampai tingkatan anagami bahkan bisa dicapai ketika seseorang suka berdana dengan motif untuk memperindah, mempercantik batin. Maka tidak heran bahwa seorang yang telah mencapai kesucian Sotapanna, salah satu kualitas yang sempurna bagi seorang Sotapanna dikatakan adalah Caga Sampana. Apa itu Caga Sampana? Caga Sampana adalah perfect. Katakan mempunyai kesempurnaan di dalam kedermawanan. Jadi orang yang mencapai Sotapanna itu dikatakan sudah pasti dermawan. Kekikiran itu lenyap. Sudah tidak ada kekikiran sama sekali bagi seorang Sotapanna. Nah, sehingga di sini karena manfaat pentingnya berdana, maka di dalam khotbah Sang Buddha dengan berbagai macam cara menganjurkan, menegaskan, memotivasi kepada siswanya untuk berdana. Nah, beliau mengatakan dengan kekuatan mata dewa beliau melihat sehingga mengatakan, kalau seseorang tahu seperti yang saya ketahui manfaat berdana, maka tidak ada satupun orang yang akan makan sebelum bisa memberi kepada yang lain. Bahkan kalau seandainya itu adalah suapan terakhir, tidak akan makan sebelum bisa berbagi kepada yang lain. Tetapi, mengapa kita masih punya kekikiran, kita masih punya kemelekatan, kita tidak suka memberi, bahkan kadang tidak terpikir untuk memberi, ya karena tidak tahu manfaatnya. Nah, sehingga Sang Buddha menegaskan bahwa kalau seseorang tahu manfaat berdana, maka tidak mungkin ada seseorang yang akan makan sebelum bisa memberi. Maka akan memberi terlebih dahulu baru makan. Bahkan seandainya itu adalah suapan terakhir, maka akan memberikan berbagi dulu, kemudian baru makan untuk dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, ketika seseorang berdana, anjuran Guru Agung kita Sang Buddha adalah hendaknya orang berdana seperti hujan di mana-mana. Jadi ada istilah hujan lokal. Hujan lokal itu adalah hujan yang hanya ada di beberapa tempat. Nah, hujan lokal ini oleh Sang Buddha diibaratkan seperti seseorang yang berdana tetapi hanya kepada orang-orang tertentu. Yang berdana hanya kepada orang-orang yang dia sukai. Sementara kepada yang lain tidak mau. Jadi hujan lokal. Misalnya kalau yang datang adalah misalnya
Oh, Bante yang datang, oh baru pada berdana. Tapi kalau yang datang adalah Samanera tidak mau berdana. Apalagi Atasilani tidak mau berdana. Oh, berdananya hanya biara ini saja, yang lain tidak mau. Misalnya begitu. Atau berdana kepada orang tertentu saja yang dekat, tapi dengan orang lain tidak mau berdana. Itu hujan lokal. Tetapi anjuran Sang Buddha adalah berdanalah seperti hujan di mana-mana. Tidak pilih kasih, tidak pandang bulu kepada siapapun. Ketika kita bisa, kita mampu, kepada siapapun, hendaknya seseorang suka berdana, suka membantu. Nah, ini berdana seperti hujan di mana-mana. Mengapa bisa orang dianjurkan demikian oleh Sang Buddha? Ya karena sekali lagi Sang Buddha melihat manfaat dari berdana. Maka ketika ada kesempatan untuk berdana, berdanalah. Apalagi kalau Anda sebagai rumah tangga mempunyai kekayaan materi yang cukup, yang sebenarnya sudah cukup untuk keluarga, maka tentu baik apabila selebihnya juga digunakan untuk kebajikan. Kalau seseorang mempunyai kekayaan tetapi tidak suka berdana kepada orang lain, itu seperti orang yang bermata satu. Tetapi kalau seseorang punya kekayaan kemudian suka berdana kepada orang lain, itu seperti orang yang bermata dua. Jadi orang yang bermata dua ini dalam Dhamma adalah orang yang suka memberi. Ya, dirinya sudah cukup dengan apa yang dibutuhkan, kemudian bisa berbagi kepada yang lain. Tapi kalau seseorang ini dirinya sudah cukup tetapi tidak suka berdana, itu seperti orang bermata satu. Nah, oleh sebab itu, berdana ini sangat penting dilakukan oleh kita. Suatu kali Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang pangeran. Karena pangeran ini diminta oleh para pertapa lain untuk menanyakan Sang Buddha, untuk mendebat Sang Buddha. Yang mana pada waktu itu Sang Buddha ini berpindah patah di tempat di mana masyarakat sedang mengalami paceklik. Nah, pangeran ini datang pada Sang Buddha ingin mendebat, menanyakan kenapa Sang Buddha berpindah patah mencari makanan di tempat di mana masyarakat sedang mengalami paceklik. Bukankah ini seperti menghancurkan masyarakat? Seperti merugikan masyarakat? Apa jawaban Sang Buddha? Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat ada orang menderita hanya karena berdana. Nah, di sini Sang Buddha ingin menegaskan bahwa orang berdana ini, orang memberi ini tidak mungkin perbuatan memberi, perbuatan berdana ini akan memberikan penderitaan. Karena berdana adalah kebajikan, berdana adalah hal yang baik, maka buahnya, manfaatnya juga positif. Manfaatnya, buahnya juga baik. Maka tidak ada satupun yang perlu kita takutkan kalau kita mampu memberi kepada yang lain. Karena perbuatan berdana adalah perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan, membawa kepada berkah utama. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di sini ada satu sutta yang menarik yang kita hendaknya bagaimana melakukan sesuai apa yang disampaikan dalam sutta ini. Nah, sutta ini disebut Sappuri Sadhana Sutta, yaitu khotbah tentang bagaimana dana ini, perbuatan berdana dilakukan oleh seseorang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana hendaknya melakukan berdana seperti apa yang disampaikan dalam sutta ini. Nah, Sappuri Sadhana Sutta ini terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Nah, di sana Sang Buddha mengatakan orang yang bijaksana ketika berdana, maka dia yang pertama berdana dengan keyakinan. Saddaya danang deti. Seseorang berdana dengan keyakinan. Nah, ini penting. Mengapa keyakinan ini penting? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah mendengar mungkin dari Bante atau seorang
Dhammakattika yang mengatakan bahwa ketika kita berdana, hendaknya kita bahagia sebelum kita berdana, bahagia sewaktu kita berdana, dan bahagia setelah kita berdana. Kalau kita berdana 3 waktu ini sebelum, sewaktu, dan sesudah kita bahagia, maka manfaat buahnya ini akan menjadi lebih banyak. Tetapi seseorang bisa merasa bahagia ketika berdana sebelum, sewaktu, dan sesudah berdana seseorang bisa berbahagia. Satu faktor yang menyebabkan orang berbahagia ketika berdana adalah karena keyakinan. Ketika kita memiliki keyakinan, maka pada saat berdana pun kita akan merasa bahagia. Tetapi juga keyakinan di sini akan muncul kalau seseorang memiliki pengetahuan. Nah, ini penting. Jadi, orang bisa berbahagia ketika berdana karena ada keyakinan. Tetapi keyakinan ini bisa muncul, sadda bisa muncul ketika seseorang mengetahui terutama manfaat dari apa yang dilakukan. Yang dalam hal ini, ketika seseorang mengetahui manfaat, mengetahui alasannya, mengetahui tujuan, mengapa ia berdana, barulah kemudian seseorang akan ada keyakinan. Nah, oleh sebab itu, agar kita punya keyakinan, agar kita bahagia, pada saat kita berdana, maka kita harus mempunyai pengetahuan. Setidaknya adalah mengetahui tentang hukum sebab akibat. Mengetahui tentang hukum karma berkaitan dengan berdana. Bahwasanya seseorang berdana akan memberikan dampak akibat kebahagiaan. Nah, kalau kita mengetahui manfaat dari berdana dalam artian sesuai dengan hukum karma, maka di situ keyakinan kita akan muncul. Saat berdana dengan keyakinan. Dan apalagi kalau kita mengetahui bahwa manfaat dari berdana tidak hanya berbuah kebahagiaan sesuai dengan hukum karma, tetapi juga bisa membantu seseorang sedikit demi sedikit terbebas dari kotoran batin. Dengan berdana, batin seseorang menjadi terlatih untuk melepas, menjadi terampil untuk melepaskan kemelekatan. Nah, kalau seseorang memahami berdana demikian, maka seseorang akan berdana dengan keyakinan. Nah, ini yang pertama. Orang yang bijaksana akan berdana dengan keyakinan. Tetapi keyakinan akan muncul kalau orang mempunyai pengetahuan, mempunyai pemahaman yang benar mengenai manfaat, tujuan, alasan mengapa ia berdana. Nah, yang kedua, sakat sang danang deti. Seseorang yang bijaksana akan berdana dengan apa? Penghargaan. Dengan penghormatan. Apa yang dimaksud dengan berdana dengan penghargaan? Artinya berdana dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, tidak sembrono, tidak serampangan. Berdana dengan kedua tangan. Jadi seperti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ketika berada di wihara, berdana mempersembahkan makanan kepada para bante. Dengan kedua tangan, pelan-pelan, dengan hati-hati, tidak serampangan, tidak sembarangan. Nah, ini sakacang danang deti. Dan coba kalau misalnya berdana dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, dengan penghargaan, dengan rasa menghormat ini, dilakukan tidak hanya kepada para bante, tetapi kepada siapapun,
alangkah baiknya, alangkah indahnya. Seperti misalnya yang saya dengar apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang di Buddha Secik. Ketika mereka membantu orang lain, ketika mereka berdana, biasanya kalau orang berdana kan yang berterima kasih adalah yang mendapatkan dana, mendapatkan persembahan. Yang membungkuk, yang mendapatkan persembahan. Tetapi justru yang diajarkan di Buddha Secik dikatakan ketika mereka berdana, merekalah yang berterima kasih. Merekalah yang membungkuk. Mereka berterima kasih karena apa ya? Karena diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan. Mereka membungkuk karena apa? Karena diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan. Mereka yang beruntung. Yang mendapatkan dana beruntung, yang memberi juga beruntung. Karena mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebajikan. Nah, kalau kita memberi dengan respect, dengan penghargaan, dengan rasa menghormat kepada siapapun, tidak hanya kepada para bante ketika di wihara, tapi kepada siapapun, bahkan kalau misalnya pergi ke jalan ada pengemis, ada mereka yang membutuhkan, kemudian memberikan persembahan dengan kedua tangan, kita yang berterima kasih, kita yang membungkuk, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Bahkan seandainya misalnya berdana kepada binatang, kepada anjing, kepada kucing, memberikannya yang terbaik, artinya walaupun kepada anjing, pada kucing, makanan ditempatkan di tempat yang sesuai, tempat yang bersih, tidak serampangan, tidak kemudian makanan dilempar saja, alangkah indahnya. Dan ini adalah sifat kualitas dari orang bijaksana. Berdana dengan penghormatan, dengan penghargaan kepada siapapun. Tidak pilih-pilih. Karena itu adalah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk melakukan kebajikan kepada siapapun. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun itu kesempatan kita melakukan kebajikan, berdana, maka melakukannya yang terbaik. Dengan penghargaan. Sakacang danang teti. Kemudian yang ketiga, kalena danang teti. Seorang bijaksanawan berdana sesuai dengan waktunya. Walaupun di khotbah lain, seperti yang tadi saya sampaikan, berdana seperti hujan di mana-mana. Kepada siapapun, dalam kondisi apapun, ketika ada kesempatan untuk berdana, lakukan. Tetapi di sini, yang dimaksud adalah kalena danang teti, berdana sesuai dengan waktunya adalah ketika memang ada seseorang yang betul-betul membutuhkan bantuan. Pada saat itu, dan kalau kita bisa, itu kesempatan bagi kita. Kesempatan untuk melakukannya. Dalam kesempatan lain, berdana. Tetap berdana. Tetapi pada saat ada orang sedang membutuhkan sesuatu, membutuhkan bantuan, dan pada waktu itu digunakan sebaik-baiknya, itulah sifat seorang bijaksanawan. Artinya, kalau ada seseorang yang sedang kelaparan, kekurangan makan, kita mampu, kita beri makanan. Ada seseorang yang sedang kehausan, melakukan perjalanan jauh, kehausan, tidak ada air minum. Kita punya air minum, kesempatan bagi kita untuk memberikan air minum. Ada seseorang yang tidak punya baju, kita punya baju, kita punya uang. Kesempatan bagi kita untuk membantu orang tersebut untuk bisa mendapatkan baju. Ada seseorang yang tidak punya sandal, tidak punya sepatu, dan kita mampu. Kesempatan bagi kita untuk bisa membantu orang tersebut. Walaupun seandainya yang kita berikan adalah misalnya sandal second, sepatu second, tetapi masih layak untuk dipakai, kenapa tidak?
Karena ada kalanya sesuatu yang terkadang kita anggap sebagai remeh, sesuatu yang kita anggap sebagai seperti tidak berharga, belum tentu bagi orang lain adalah sesuatu yang tidak berharga. Bagi orang tertentu, sandal second, sepatu second tidak berharga. Tapi bagi mereka yang tidak bisa beli sandal, itu sesuatu yang berharga sekali. Baju yang sudah dipakai bagi orang tertentu itu sudah tidak berharga. Lusuh sedikit mungkin bagi orang tertentu tidak berharga lagi. Tapi bagi orang yang tidak bisa beli baju, bahkan setahun sekali, 2 tahun sekali tidak bisa beli baju, bahkan mendapatkan yang second saja, itu sangat berharga. Nah, sehingga kalau ada kesempatan, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kita punya, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa membantu mereka. Dan itu disebut kalena danang deti. Memberikan dana sesuai dengan waktunya. Artinya, kalau ada yang sedang membutuhkan, itu kesempatan. Kesempatan yang terbaik untuk membantunya. Tapi bukan berarti kemudian dalam kesempatan lain ketika orang itu tidak sedang membutuhkan, kita tidak boleh berdana, ya berdanalah. Tapi ketika ada yang membutuhkan, nah itu kesempatan yang sangat baik bagi seseorang yang bijaksana untuk bisa melakukan yang terbaik untuk membantu orang tersebut. Nah, ini yang ketiga. Lantas yang keempat, anugahita cita danang deti. Anugahita cito danang deti. Artinya adalah seseorang hendaknya berdana betul-betul demi untuk membantu orang lain. Jadi seseorang berdana dengan batin betul-betul untuk membantu orang lain. Nah, ini lebih kepada berdana dengan tidak ada banyak pamrih. Ya. Karena ada kalanya mungkin seseorang berdana supaya apa? Supaya terkenal, supaya namanya bisa dikenal, berdana supaya terlahir dalam surga. Nah, walaupun tentunya orang berdana demikian supaya terkenal, supaya masyhur, supaya terlahir dalam surga, atau supaya mendapatkan timbal balik, saya berdana supaya nanti kalau saya ada kesusahan, orang tersebut berdana lagi kepada saya, membantu saya. Itu jauh lebih baik ketimbang seseorang tidak berdana. Ya, jadi orang yang berdana dengan adanya pamrih itu jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berdana. Tetapi akan jauh lebih mulia lagi adalah ketika seseorang berdana hanya sekedar untuk membantu orang tersebut. Itu jauh lebih mulia lagi. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi betul-betul atas dasar kasih sayang, atas dasar cinta kasih untuk membantu kesulitan orang tersebut. Dan tentu tidak hanya berdana materi, bahkan ketika berdana dhamma, dana dhamma, ya berdana dhamma juga sama. Bahwasanya kalau kita perhatikan ada 1 sutta ya di dalam Udayi Sutta. Nah, dalam Udayi Sutta ini dikatakan bahwa ada beberapa kualitas bagi seorang Dhammakattika, pembicara dhamma. Yang mana salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pembicara dhamma adalah apa? Seseorang berdana betul-betul atas dasar kasih sayang. Betul-betul atas dasar kasih sayang, bukan untuk tujuan yang lain. Nah, sehingga ada 1 sutta lagi, ada di dalam yaitu Kassapa Sanyutta, di sana menarik sekali. Sang Buddha mengatakan, memuji Bhante Kassapa. Pujiannya adalah salah satunya, Bhante Kassapa ini ketika membabarkan dhamma, memberikan dhamma kepada siapapun, apakah kepada para bhante lain atau kepada berumah tangga, itu hanya ada 2 tujuan. Yang pertama adalah karena hormat kepada dhamma itu sendiri, atas dasar respect,
hormat kepada dhamma itu sendiri. Yang kedua, hanya sekedar demi manfaat dari yang mendengarkan dhamma. Bahkan tidak memunculkan sebuah pemikiran yang sebenarnya tidak pantas juga. Yang kadang-kadang mungkin seseorang berpikir, saya membabarkan dhamma supaya orang itu punya keyakinan terhadap saya. Itu adalah kotoran batin. Tentu kalau kita membabarkan dhamma supaya orang itu punya keyakinan terhadap dhamma, itu baik. Tapi kalau seseorang berpikir supaya orang tersebut punya keyakinan terhadap saya, nah itu yang merupakan kotoran batin. Maka perdana ini pun juga akan jauh lebih mulia apabila tujuannya adalah sekedar betul-betul untuk supaya orang yang kita bantu terbebas dari kesulitan. Betul-betul untuk membantu orang tersebut. Betul-betul atas dasar kasih sayang. Bukan tujuan yang lain. Walaupun tujuan yang lain itu masih lebih baik ketimbang orang yang tidak berdana. Ketimbang orang yang tidak memiliki kepedulian. Berdana dengan pamrih masih lebih baik. Tetapi akan lebih mulia lagi apabila pamrihnya hanya satu, demi supaya orang tersebut yang kita bantu terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesulitan, bukan untuk diri sendiri. Apalagi kalau kita berbicara hukum karma itu sebenarnya kan kita jadi diibaratkan seperti matahari di esok pagi. Kita mengharap atau tidak, matahari di esok pagi itu pasti akan muncul dari ufuk timur, tidak dari barat. Seperti hukum karma juga demikian. Kita mengharap buahnya atau tidak, kalau waktunya sudah matang, maka buahnya akan muncul. Nah, sehingga lebih mulia lagi adalah ketika berdana betul-betul untuk supaya orang yang dibantu itu bahagia. Orang yang ditahan atau dari kesulitan. Yang keempat, kemudian seorang bijaksanawan akan berdana dengan apa? Atta nanca paranca anupahaca danang deti. Seorang bijaksanawan berdana dengan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Nah, maksudnya apa? Bukankah berdana itu kan sebenarnya menguntungkan baik orang lain maupun diri sendiri. Tetapi apa yang dimaksud dengan berdana tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri? Nah, dalam kitab ulasan dijelaskan, yang dimaksud berdana tidak merugikan orang lain dan diri sendiri adalah ketika seseorang berdana tidak dengan tujuan untuk merendahkan orang lain dan menyombongkan diri kita sendiri. Artinya, ada kalanya mungkin seseorang berdana, tetapi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita merasa saya itu bos, saya itu lebih tinggi, kamu yang saya kasih dana itu hina, rendahan. Ada yang demikian. Atau misalnya berpikir bahwa ketika berdana kemudian merasa dananya lebih besar, kemudian melirik yang lain, yang dananya lebih kecil. Kemudian dalam pikiran seperti merendahkan orang tersebut. Dalam batin tanpa disadari ada kesombongan. Oh, saya lebih besar, lebih baik, kamu lebih kecil. Nah, merendahkan orang lain meninggikan diri sendiri. Atau merendahkan orang yang diberi, dianggapnya remeh, dianggapnya hina. Nah, kita merasa kita itu lebih tinggi, lebih mulia, kita menjadi sombong. Nah, sehingga alih-alih berdana dengan tujuan untuk merendahkan orang lain, untuk menghina orang lain, dan menyombongkan diri sendiri, maka yang harus kita ingat adalah berdanalah demi melenyapkan kotoran batin. Berdana demi melenyapkan loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan, ketidaktahuan. Loh kok bisa?
Mungkin kalau kita berbicara berdana demi melenyapkan keserakahan itu bisa. Tapi kalau kebencian apakah bisa? Wah, tentu bisa. Ketika seseorang berdana manfaat orang lain demi manfaat, demi kasih sayang, atas dasar kasih sayang terhadap orang lain, bukankah pada waktu itu tidak ada kebencian? Bukankah pada waktu itu kebencian lenyap? Tidak ada kebencian. Yang ada adalah kasih sayang, karuna. Yang ada adalah cinta kasih. Yang ada adalah kebahagiaan, simpati melihat orang lain yang mendapatkan bantuan kita bahagia, kita ikut bahagia. Kebencian pada waktu itu tidak ada. Maka berdana dengan kasih sayang, atas dasar kasih sayang, demi manfaat orang lain, itu akan sedikit demi sedikit melenyapkan kebencian, melenyapkan dosa. Dan tentu berdana itu merupakan latihan bagi batin kita untuk bisa melenyapkan sedikit demi sedikit keserakahan, kekikiran, kemelekatan yang ada dalam batin kita. Mungkin seseorang akan berpikir, berdana ini adalah untuk melenyapkan kekikiran, kemelekatan berkaitan dengan materi. Memang, dalam prakteknya adalah seseorang berdana materi kemudian supaya tidak melekati atau paling tidak adalah mengikis kotoran batin, kemelekatan, keserakahan, kekikiran terhadap materi. Tetapi sebenarnya dampak dari seseorang yang suka berdana materi pun itu tidak hanya kemudian seseorang itu menjadi terbebaskan, batinnya terbebaskan dari kemelekatan terhadap materi. Bahkan batin yang sudah terbiasa melepas ini pun juga akan mempengaruhi ketika seseorang misalnya harus berpisah dari orang yang dicintai, berpisah dari kondisi yang disukai, itu tidak akan kemudian menjadi menderita. Karena dia sudah terbiasa dengan melepas, terbiasa dengan tidak melekat. Maka dampaknya juga bisa hal-hal lain. Nah, loba, dosa berkurang. Dan kalau seseorang berdana dengan pemahaman yang benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan kebijaksanaan, seperti yang tadi saya sampaikan, memahami hukum karma, mengetahui bahwa ini adalah untuk pelenyapan kotoran batin, maka berdana orang tersebut juga sedikit demi sedikit bisa melenyapkan moha, melenyapkan kebodohan. Nah, orang demikian ketika misalnya berdana muncul kesombongan, muncul rasa seperti merendahkan yang lain, dia akan segera sadar, oh ini tidak sesuai, ini tidak baik. Tujuan berdana bukan untuk supaya menjadi sombong, supaya menjadi angkuh, supaya menjadi arogan, tetapi justru adalah untuk melenyapkan kesombongan, keangkuhan, arogansi, supaya kita tidak menjadi seperti merendahkan orang lain. Nah, sehingga berdana di sini tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Alih-alih seperti tadi adalah untuk merendahkan yang lain dan menyombongkan diri sendiri. Ada sebuah cerita, ini sebagai penutupan. Sebagai penutup ya. Ini cerita yang nyata, yang tertulis dalam buku, tapi cerita nyata, kisah nyata. Nah, dikatakan ada seseorang dalam buku tersebut, seorang turis Indonesia pergi ke Perancis. Kemudian masuk ke warung kopi. Nah, pada waktu itu dia datang terlebih dahulu, kemudian memesan kopi, 1 cangkir kopi. Kemudian ada seseorang yang datang, yang duduk tidak jauh dari dia, kemudian juga memesan kopi. Tapi orang ini mengatakan 2 cangkir kopi, 1 kopi adalah kopi di dinding. Nah, turis Indonesia ini ya berpikir, maksudnya apa? Kok 2 cangkir kopi, 1-nya kopi di dinding? Nah, kemudian pelayan warung ini datang dengan secangkir kopi. Tetapi pada saat
orang ini sudah minum kopi, dia membayar 2 cangkir kopi. Kemudian pelayannya menulis dalam secalik kertas 1 cangkir kopi di dinding, kemudian ditempel di dinding. Nah, turis Indonesia ini tidak tahu maksudnya apa. Karena tentu di Indonesia tidak ada seperti itu. Dan dia juga tidak berani bertanya, malu bertanya. Nanti dikira kepo, dikira deso. Nah, kemudian setelah itu ada 2 orang datang yang juga memesan kopi. Nah, 2 orang ini memesan kopi, salah satunya mengatakan kepada pelayan untuk mempersiapkan 3 cangkir kopi, tapi 1 kopi di dinding. Kemudian pelayannya datang dengan 2 cangkir kopi. Tapi begitu 2 orang ini pergi membayar 3 cangkir kopi. Sementara pelayanan tersebut kemudian menulis di 1 calik kertas, ditempel di dinding dengan tulisan 1 cangkir kopi di dinding. Nah, turis Indonesia ini tidak bertanya. Kemudian pulang, selesai pulang. Nah, keesokan harinya datang lagi. Nah, pada saat dia sedang meminum kopi, kemudian ada seseorang yang datang dengan pakaian yang sedikit lusuh. Melihat ke dinding, kemudian meminta kepada pelayan memesan 1 cangkir kopi di dinding. Kemudian pelayan tersebut membawa 1 cangkir kopi. Kemudian orang tersebut setelah selesai meminum tidak membayar. Lantas pelayannya kemudian mengambil 1 tulisan, 1 cari kertas yang ada di dinding, diambil 1. Nah, barulah kemudian turis itu tahu, oh maksudnya begini. Maksudnya adalah bahwasanya ketika kita minum kopi, memesan kopi, terkadang kita bisa memesan beberapa. Dan yang kita bayar ya sesuai dengan yang kita pesan, tetapi ada beberapa yang dikatakan kopi di dinding. Untuk siapa? Siapa tahu ada orang yang tidak bisa minum kopi, tidak beruntung, tidak punya uang untuk minum kopi, kemudian bisa masuk ke tempat tersebut, minum kopi tanpa harus membayar. Nah, disitulah mereka berdana. Berdana kepada orang tertentu yang mereka tidak tahu siapa yang nanti akan meminum kopi yang dia danakan. Siapa tahu ada orang yang tidak beruntung, kemudian tidak bisa membayar kopi, bisa datang ke warung tersebut, dan bisa minum kopi. Dan ini sangat baik. Kenapa? Karena orang yang berdana tidak tahu siapa yang sehingga tak memunculkan kesombongan. Sementara orang yang kurang beruntung yang tidak bisa membayar kopi bisa datang ke warung tanpa harus meminta-minta, bisa minum kopi, keluar pun juga masih dengan martabatnya. Jadi tidak harus meminta-minta seperti pengemis. Nah, ini disinilah bagaimana seseorang berdana tidak menyombongkan diri sendiri, juga tidak merendahkan yang lain, tidak menghina yang lain. Sehingga yang mendapatkan persembahan, yang mendapatkan dana pun juga merasa bukan orang rendahan, bukan seperti dihina. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh kita, wah langkah baiknya. Dilakukan oleh orang Indonesia misalnya. Masuk warung kopi, kemudian memesan 2 cangkir kopi, 1 cangkir kopi di dinding. Nah, siapa tahu ada orang yang tidak beruntung, kemudian bisa masuk warung tersebut, bisa minum kopi. Sementara yang berdana itu tidak menyombongkan diri sendiri karena tidak menunjukkan, oh saya telah berdana. Yang tidak beruntung juga tidak merasa dirinya dihina, seperti mengemis, tetapi ya bisa datang kemudian bisa minum kopi tanpa harus meminta-minta. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana seorang bijaksanawan hendaknya berdana atau seorang bijaksanawan berdana. Berdana dengan keyakinan, berdana dengan rasa hormat, berdana ketika waktunya tepat, ketika ada waktu yang sesuai, yang tepat, dia pasti berdana. Berdana hanya sekedar ingin membantu orang lain, ingin meringankan beban orang lain, dan juga berdana tanpa menyombongkan diri sendiri
dan merendahkan yang lain. Tetapi berdana hanya sekedar untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau hal ini bisa dilakukan, maka manfaat dari berdana akan menjadi lebih besar, lebih maksimal bagi si pendana, bagi si donatur. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun berdana ini banyak yang mengatakan adalah perbuatan atau tindakan yang masih dasariah dalam praktek dhamma, tetapi ternyata tidak demikian. Berdana dengan motif tujuan yang sangat baik, berdana dengan yaitu tadi 5 hal tadi akan memberikan kebahagiaan. Tidak hanya duniawi, tetapi juga spiritual. Oleh sebab itu, sebagai umat Buddha yang memahami, memeluk ajaran Sang Buddha, maka salah satu praktek yang harus dibiasakan, yang harus dijadikan sebagai habit adalah berdana. Sang Buddha mengatakan, punyancik purizo kaira, kaira tena punang-punang. Kalau seseorang melakukan kebajikan, maka lakukan itu lagi dan lagi. Berulang-ulang, terus-menerus berkesinambungan sampai menjadi habit, kebiasaan bagi orang tersebut.